Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fatimah Zahra. Saya dari kelompok 3 dan ada anggota kelompok saya yang bernama Siti Fatimah Zahra dan Muhammad Fatir Fatihul Ihsan. Di video ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang contoh-contoh hadis populer yang dinilai doif dan maudhu. Sebelum masuk pada materi pokok, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian hadis doif dan hadis doif. Menurut lugat adalah lemah, lawan dari kata qawi yang artinya kuat. Secara istilah, menurut muhadisin yaitu ma faqad syartan min syurutis sahih awil hasan. Artinya, hadis yang kehilangan salah satu syarat atau lebih dari hadis sahih atau hadis hasan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya hadis dhaif adalah hadis yang tidak diterima atau ditolak oleh para ulama hadis untuk dijadikan dasar hukum. Kedua, pengertian hadis maudhu. Secara etimologi, al-maudhu merupakan bentuk isim maf'ul dari kata wal doa yal do'u. Ia memiliki makna menggugurkan, meletakkan, meninggalkan, dan mengada-ngada. Jadi, menurut bahasa, hadis maudhu yaitu hadis yang diada-adakan atau dibuat-buat. Sedangkan secara terminologi, menurut Ahmad Saqif bin Abdul Latif Abdul Yusuf, menjelaskan dari Imam Nawawi bahwasanya hadis maudhu adalah hadis yang direkayasa, dibuat-buat, dan hadis dhaif yang paling buruk. Sedangkan menurut lajnah ilmiah, hadis maudhu adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara mengada-ngada, yang tidak beliau sabdakan, yang tidak beliau kerjakan, dan takrirkan. Dan juga penting dalam menentukan keaslian hadis maudhu, ya. Pengakuan dari perawi tentang pembuatan hadis tentu merupakan bukti kuat dalam menilai suatu hadis. Selain itu, melihat tanda-tanda atau bukti pemalsuan hadis memerlukan pengetahuan tentang perawi seperti tahun lahir dan kematian, serta negeri yang pernah dikunjungi. Benar, karena menyimpang dari ajaran Islam. Hadis yang menyebutkan wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib juga dianggap palsu karena Nabi tidak pernah menetapkan khalifah setelah wafat. Selain itu, kandungan hadis yang memberikan pahala besar untuk amalan kecil dan ancaman besar untuk perbuatan buruk juga dianggap mencurigakan. Hadis yang tidak masuk akal juga dianggap tidak dapat diterima. Semua ini menjadi pedoman bagi ulama dalam menilai keabsahan suatu hadis. Kemudian hukum meriwayatkan hadis palsu. Meriwayatkan hadis palsu secara sengaja adalah haram. Namun jika tujuannya adalah untuk memberitahu orang bahwa hadis tersebut palsu, tidak ada dosa atasnya. Mereka yang tidak tahu sama sekali kemudian meriwayatkannya atau mereka mengamalkan makna hadis tersebut karena tidak tahu, tidak ada dosa atasnya. Akan tetapi sudah mendapatkan penjelasan bahwa riwayat atau hadis yang dia ceritakan atau diamalkan itu adalah hadis palsu, hendaklah segera dia tinggalkan. Kalau tetap diamalkan, sedangkan dari jalan atau dari sanad tidak ada sama sekali, hukumnya tidak boleh. Mungkin yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Fatma. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu bagian B mengenai contoh hadis populer yang dinilai dhaif dan maudhu. Yang pertama yaitu contoh hadis dhaif atau hadis yang dinilai palsu. Nah, yang pertama hadis tentang zakat fitri itu menggantung bulan Ramadan jika tidak dibayar. Contoh hadisnya yaitu anna syahrul ramadana muta'alliqun bainas sama'i wal ardi la yurfa'u illa bizakatil fitri. Yang artinya bulan Ramadan itu bergantung di antara langit dan bumi, tidak bisa diangkat kecuali dengan zakat fitri. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam Al-Ilal Mutanahiyah. Dengan sanadnya, beliau berkata hadis ini tidak sahih karena pendapat Muhammad ibnu Ubaid Al-Basri yang merupakan perawi yang majhul. Nah, jika dari hadis ini terdapat orang yang meyakini bahwa puasa Ramadan itu tidak diterima jika belum membayar zakat fitri, keyakinan ini sangat salah karena hadisnya itu dhaif. Jadi hadisnya itu lemah. Nah, zakat fitri bukanlah syarat sah puasa. Akan tetapi jika seorang meninggalkannya, ia akan mendapat dosa atas perbuatannya tersebut. Nah, yang contoh hadis yang kedua yaitu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum di hari Idul Fitri. Bunyi hadisnya itu qala wa illatan laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Idul faqultu taqabbalallahu minna wa minka wa la na'am taqabbalallahu minna wa minka. Yang artinya Wailah berkata, aku bertemu dengan Rasulullah pada hari Id. Lalu aku berkata, taqabbalallahu minna wa minka. Beliau bersabda, ya taqabbalallahu minna wa minka. Nah, hadis ini merupakan dhaif munkar secara marfu, yaitu diriwayatkan oleh Baihaqi dalam As-Sunnah Al-Kubra. Di dalam sanadnya itu terdapat perawi bernama Muhammad bin Ibrahim bin Al-Alash Asyami. Munkar al-hadis. Al-Baihaqi itu menukilkan perkataan Ibnu Adi tentang Muhammad bin Ibrahim bin Al-Ala. Hadis ini munkar. Aku tidak mengetahui orang yang meriwayatkannya dari Baqiyah kecuali Muhammad bin Ibrahim ini. Syekh Ibnu Adi itu berkata, aku melihat hadis ini dengan jalan
lain secara mauqut bukan marfu dari Baqiyah dan aku tidak melihatnya atau itu hadis mahfuz. Nah, Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Adam Maula Umar bin Abdul Aziz sang khalifah. Adam berkata, kami mengucapkan kepada Amirul Mukminin pada hari Id taqabbalallahu minna. Nah, kemudian beliau menjawab ucapan kami itu tidak mengingkarinya. Nah, yang benar, jadi yang benarnya itu ucapan taqabbalallahu minna wa minka itu diucapkan sebagian sahabat gitu berdasarkan sebuah riwayat. Nah, jadi bukan dari Nabi gitu. Dengan demikian mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka itu pada hari Id merupakan perbuatan sahabat dan boleh aja mengucapkan perkataan ini asalkan tidak diyakini sebagai hadis Nabi. Nah, bagian keenca yaitu tentang orang yang memberi makan dan minum untuk buka puasa akan disalawati oleh malaikat. Nah, bunyi hadisnya itu man fatara sha'iman ala ta'ami wa syarabi min halalin sallat 'alaihi malaikata fi sa'ati syahri ramadhana wa sallallahu alaihi jibrilu lailatul qadri. Nah, yang artinya barang siapa memberi hidangan, berbuka puasa dengan makanan dan minuman yang halal, para malaikat bersalawat kepadanya selama bulan Ramadan dan Jibril bersalawat kepadanya pada Lailatul Qadar. Nah, hadis ini tuh dinilai dhaif. Dengan teks ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam Musnadnya dan At-Tabarani dalam Mujma' Al-Kabir. Di dalam sanadnya ini terdapat Ali bin Zaid bin Jad'an yang lemah gitu. Yang sahih adalah yang sahihnya itu bahwa orang yang memberikan hidangan berbuka puasa itu akan mendapatkan pahala puasa orang yang diberi hidangan tersebut. Nah, hal ini tuh berdasarkan dari hadis man fatara sha'iman kana lahu matlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Yang artinya itu siapa saja yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Adapun contoh hadis yang dinilai maudhu. Hadis yang pertama yaitu an-nadhafatu minal iman, yang artinya itu kebersihan itu sebagian dari iman. Itu sudah populer banget ya hadis itu di masyarakat. Ternyata hadis ini merupakan hadis yang maudhu, yaitu hadis yang palsu. Nah, jadi sumber hadis ini itu disebutkan dalam kitab Ighlatul Al-Nasihin, itu pun tidak menyebutkan sanadnya dalam kitab Majma' Az-Zawaid, karangan Imam Haisami, yang dalam sanadnya itu diriwayatkan oleh Ibrahim bin Hayyan. Gitu. Jadi kualitas hadis ini menurut Imam Al-Haisami di dalam kitabnya ini mengatakan bahwa di dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Hayyan yang oleh Imam Ibnu Adi ini seorang kritikus pakar rawi hadis mengatakan bahwa hadis-hadisnya Ibrahim bin Hayyan ini banyak yang palsu gitu. Nah, Al-Hafiz Al-Iraqi ini memberikan komentar dalam Al-Mughni bahwa sanadnya ini sangat lemah. Secara matan, kalimat an-nazafatu minal iman tidak valid dan tidak ditemukan siapa yang mengatakan hal ini. Ini juga salah satu indikator hadis palsu. Akan tetapi, seorang cendekiawan Mesir sekaligus ulama kontemporer saat ini telah menjawab pertanyaan ini. Dalam website resminya Mauqisi Mahah, Syekh Yusuf Qadawi, beliau mengatakan kalimat ini an-nazafatu minal iman ini tidak bersumber dari Nabi SAW, sebagaimana saya ketahui dengan sanad sahih, tidak hasan dan tidak pula dhaif. Tetapi secara makna kalimat tersebut adalah benar. Nah, yang kedua, hadisnya yaitu atlabul ilmi walau fis sinni. Sumber hadis ini disebutkan oleh beberapa ulama di dalam kitab-kitabnya. Nah, kualitas hadis carilah ilmu meskipun ke negeri Cina ini diriwayatkan oleh rawi-rawi, antara lain oleh Ibnu Adi, oleh Abu Nuaim, lalu oleh Ibnu Abdul Albar dan lain sebagainya. Nah, menurut para ulama hadis seperti Al-Muqallil, Al-Bukhari, itu mereka sepakat bahwa Abu Atikah Tarif bin Sulaiman ini tidak memiliki kredibilitas sebagai rawi hadis. Bahkan menurut As-Sulaiman, Abu Atikah dikenal sebagai pemalsu hadis. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal juga menentang keras hadis tersebut. Artinya beliau tidak mengakui bahwa ungkapan carilah ilmu meskipun di negeri Cina itu sebagian hadis Nabi. Nah, dilihat dari kajian matanya juga tidak benar, akan tetapi jika dilihat dari makna hadis ini yang dihubungkan dengan mencari ilmu itu artinya maknanya benar gitu. Hal ini diperkuat oleh hadis lain yang bukan hadis maudhu, diantaranya itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani, yang hadisnya itu yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Nah, jadi adapun secara keseluruhan kualitas hadis ini ada beberapa komentar dari beberapa ulama yang mengomentari hadis ini itu mengatakan hadis ini batil, la asla lahu, yaitu batil, palsu dan tidak ada dasarnya. Nah, pernyataan Ibnu Hibban ini diulang kembali oleh Al-Syakhawi dalam kitabnya Al-Maqasid Al-Hasanah. Sumber kepalsuan hadis ini adalah rawi yang bernama Abu Atikah Tarif bin Sulaiman. Nah, hadis tersebut juga ditulis kembali oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Maudhu, yaitu hadis-hadis palsu. Setelah kami lakukan wawancara kepada beberapa narasumber, mereka hanya mengetahui secara garis besar saja
Mereka tidak mengetahui secara detail apa saja contoh-contoh hadis populer yang dinilai doif dan maudhu. Menurut kami, agar dapat memahami lebih dalam, narasumber bisa mencari terlebih dahulu terkait materi tersebut, atau bisa juga bertanya kepada orang yang sekiranya mengetahui dan memahami tentang ilmu hadis. Atau bahkan di zaman sekarang, zaman yang serba canggih, teman-teman bisa mencarinya lewat internet, seperti membaca jurnal, atau juga bisa dengan cara menonton channel YouTube yang menjelaskan tentang materi tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.